Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Kita berjumpa lagi. Kali ini Ibu akan membahas mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, juga posisi titik terhadap suatu titik, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama kita bahas mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebelum menentukan ini, Ibu ingatkan bahwa ini adalah sumbu X atau apsis, ya. Sedangkan ini adalah sumbu Y atau ordinat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini namanya titik asal atau pangkal koordinatnya. Nah, yang di sebelah kanan bernilai positif, sumbu X positif. Yang di sebelah kiri itu adalah X negatif. Yang di sebelah atas itu adalah Y positif. Yang di sebelah bawah itu adalah Y negatif. Kita misalkan menentukan di sini, tentukan di sini titik A-nya. Kalau menentukan suatu titik, kita tulis absisnya dulu, nak. Kamu lihat, absis sumbu X ini di mana? Minus 2. Y-nya di mana? 2. Nah, gimana posisi titik A terhadap sumbu X? Kamu lihat, titik A terhadap sumbu X berapa satuan? 1, 2. Berarti titik A itu berada di atas sumbu X 2 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y bagaimana? Kamu hitung 1, 2. Berarti titik A itu berada di sebelah kiri sumbu Y 2 satuan. Ibu tentukan misalkan di titik B-nya. Berapa sih absisnya, nak? Titik B ini min 2 juga. Ordinatnya berapa, nak? Kamu lihat. Ternyata adalah minus 1. Sehingga koordinat titik B itu adalah minus 2, minus 1. Bagaimana posisi titik B terhadap sumbu X? Dari titik B ke sumbu X berapa satuan? 1. Sehingga titik B itu berada di bawah sumbu X 1 satuan. Di mana dengan sumbu Y posisinya? Kamu hitung 1, 2. Berarti titik B ini adalah berada di sebelah kiri sumbu Y 2 satuan. Titik C. Coba. Koordinatnya berapa, nak? Koordinat. Ingat, kalau koordinat selalu absis, ordinat. Absisnya berapa, nak? Yang berada di sumbu X? 1. Yang ditulis selalu absisnya dulu ya, nak ya. Terus, sumbu Y-nya berapa di sini? Kamu lihat, di sini min 1. Kalau begitu, posisi titik C terhadap sumbu X bagaimana? Berarti dari C ke sumbu X itu adalah 1 satuan. Posisinya ada di bawah. Berarti titik C ini adalah 1 satuan di bawah sumbu X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Oke, satu lagi ini. Bu tentukan di sini. Oke, pasti udah pada ngerti sekarang nih. Ini adalah titik D. Koordinatnya berapa, nak? Ingat, yang disebutkan absisnya dulu. Absisnya berapa? 1. Ordinatnya berapa? 2. Posisi titik D ini adalah berarti 2 satuan di atas sumbu X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Jadi kalau misalkan kamu disuruh tentukan koordinat titik E min 5,3 berada di mana, nak? Berarti yang kamu tentukan, lihat dulu absisnya min 5 ada di sini. Lihat ordinatnya berapa? Tadi adalah min 5,3, berarti ada di sini. Ini adalah koordinat titik E minus 5,3. Misalkan Ibu tentukan koordinat titik F di min 4, min 3. Berarti min 4-nya itu sebagai absisnya sini. Min 3, larikan ke min 3. Nah, di sini. Inilah koordinat titik F, yaitu absisnya min 4, ordinatnya min 3. Ini bidang koordinat membagi 4 bagian. Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini, wilayah ini itu adalah namanya kuadran. Kuadran 1. Sedangkan ini adalah kuadran 2. Jadi arahnya berlawanan arah jarum jam ya, untuk menentukan kuadran. Yang ini adalah kuadran 3. Yang ini berarti kuadran 4.
Sehingga kamu bisa tentukan di manakah letak kuadran 2 ini di sini. Kalau begitu kuadran 2 itu nilai X-nya bagaimana? Nilai X-nya selalu negatif dan nilai Y-nya selalu positif. Kalau kuadran 3 berarti di sini. Gimana nilai X-nya? Nilai X-nya selalu negatif dan nilai Y-nya juga selalu negatif. Gimana kuadran 4? Kuadran 4 memiliki nilai X positif dan Y-nya negatif. Sedangkan kuadran 1 ini itu adalah X-nya positif, Y-nya positif. Contoh soal, jika dihubungkan titik A, B, C, dan D, maka akan terbentuk bangun apa? Kita akan bisa menjawab terbentuk bangun apa jika kita sudah menentukan titik A-nya di mana, B-nya di mana, dan seterusnya. Oke, kita masukkan ya. Titik A. Titik A itu min 2,2. Berarti kamu lihat, min 2. Yang di depan dulu. Min 2. Nah, yang ini 0,2. X-nya dulu 0 di sini. 2-nya di sini. Berarti ini, nak. Ini koordinat titik A, ini koordinat titik B. Sedangkan C-nya yang mana? 0,0. Ini, nak. Di titik asal ini. Yang D min 2. Min 2. Berarti min 2-nya di sumbu X. Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, jika dihubungkan dari titik A ke B, dari B ke C, dari C ke D, ini tadi titik C ya, ini yang D. Ini. Nah, dari D ke A, itu akan terbentuk apa? Kamu lihat. A ke B 2 satuan, B ke C 2 satuan, C ke D 2 satuan, D ke A 2 satuan. Semua sisinya sama. Berarti A, B, C, D adalah merupakan bangun persegi. Oke, contoh soal yang kedua. Jika dihubungkan A, B, C, itu akan terbentuk bangun apa? Kita masukkan. Titik A 3,3 ada di sini. Sedangkan titik B 1,0. 1,0. Satunya di sumbu X, Y-nya 0 berarti ada di sini, nak. Berimpit pada sumbu X. Sedangkan titik C-nya adalah 5,0. Berarti ada di sini. Jika dihubungkan titik A, ini B, ini C-nya, terbentuk bangun apa, nak? Itu, nak. Ternyata segitiga sama sisi. Contoh soal yang ketiga. R-nya berapa? Pertanyaannya misalkan seperti ini. Jika PQR merupakan suatu segitiga siku-siku, diketahui titik P-nya adalah 0,-4 dan Q-nya 2,0, berapakah koordinat titik R-nya? Oke, kita masukkan satu-satu. P-nya 0,-4. 0, berarti 0-nya berada pada sumbu X ini. 0,-4 berarti ada di sini. Nah, ini koordinatnya. Ini koordinat titik P. Sedangkan Q-nya adalah 2,0. 2,0 di sini. Berarti 2-nya pada sumbu X, Y-nya 0. Ini di sini. R-nya di mana supaya terbentuk segitiga sama segitiga siku-siku? Nah, berarti ini kamu hubungkan dulu. Nah, ini hubungkan. Berarti kan di sini lurusannya ini. Iya kan? Berapa koordinat titik R-nya? Berarti R-nya koordinatnya adalah 0,0. Jadi di sini kuncinya kamu tahu absis dan ordinatnya. Menentukan koordinat selalu absis, ordinat. Oke? Sekarang posisi titik terhadap titik tertentu. Menentukan titik koordinat A berada di kuadran 1 yaitu 2, titik A-nya adalah 2,1. Ini ya. Terus titik B-nya Ibu letakkan di kuadran 2 di min 2,3 di sini. Ini titik B. Absisnya dulu, X-nya dulu yang ditulis minus 2. Terus ke sumbu Y 3. Nah, Ibu tulis titik C-nya itu berada di kuadran 3. Nih di sini. Ini berapa koordinatnya, nak? Kamu lihat absisnya. Sumbu X-nya min 3. Ini adalah C, berarti min 3. Kamu lihat sumbu Y-nya berapa? Minus 2. Ibu tulis
koordinat titik C berada di kuadran 4 di sini. Misalkan Ibu tentukan di sini, Nak. Berapakah koordinat titik D, Nak? Kamu lihat X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? -2. Jadi titik D koordinatnya adalah 3, -2. Nah, pertanyaannya, berapakah posisi atau jarak titik B terhadap A? Berarti titik A ini kita anggap sebagai 0. Sebagai acuan, kalau sebagai acuan, titik acuannya berarti kita anggap sebagai 0 ya. Untuk itu, dari titik A menuju ke B di sini, itu kan bisa ke atas dulu, baru ke kiri. Ingat, kalau ke atas itu adalah sumbu X positif, kalau ke bawah berarti itu adalah Y negatif. Sedangkan ke kiri sumbu X negatif, kalau ke kanan X positif. Oke, dari A menuju ke B. Berarti di sini ke atasnya berapa? 2 langkah. Berarti Ibu tulis B aksen ya. B aksen itu hasilnya sama dengan ini 2 langkah karena menuju ke B. Itu adalah karena sumbu Y letakkan di belakang 2. Sedangkan dari sini kan tadi naik ke atas 2 langkah. Terus geser ke kiri menuju ke B. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Karena arahnya ke kiri, X-nya -4. Tuh. Berarti B aksennya itu adalah -4,2. Sekarang, kalau dibalik, bagaimana posisi titik A terhadap titik B? Berarti titik B yang sebagai acuannya, Nak. Berapa? Berarti dari B menuju ke A. Kalau dari B menuju ke A, berarti ke kanan dulu, baru ke bawah. Atau ke bawah dulu, baru ke kanan. Sama saja. Yang penting kalau ke bawah itu adalah sumbu Y, kalau kanan kiri itu adalah sumbu X. Ya. Kita ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Stop, karena di atas titik A. Berarti di sini A aksennya itu sama dengan, tadi X-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Dari sini turun menuju ke A. Berapa langkah? 2, berarti -2. Kebalikannya tuh, Nak. Kalau titik acuannya A, B terhadap A berarti -4,2. Sedangkan kalau titik B sebagai acuan, titik A terhadap titik B berarti 4,-2. Gimanakah posisi titik C terhadap titik A? Nah, berarti titik A yang sebagai acuan, A menuju ke C itu bisa ke bawah dulu berapa langkah? 1, 2, 3. Karena C-nya di sini ya. 3. Berarti C double aksennya. Wah, tadi kan C aksen aja, C aksen. Dari A ke C kan ke bawah bisa ke bawah dulu boleh menghitungnya, tetapi tetap ditempatkan di ordinatnya, di Y-nya ya. 1, 2, 3. 3. Baru ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke kiri adalah -5. Sebaliknya, gimana posisi titik dari A ke C itu ke bawah berapa langkah? 1, 2, 3. Karena ke bawah itu adalah -3. Berarti Y-nya -3. Nih. Dari sini ke C berarti berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke kiri -5. Berbeda kalau gimana posisi titik A terhadap C? Berarti ini C-nya sebagai acuan. Berarti ke kanan. Dari C menuju ke A kan ke kanan dulu, baru ke atas. Atau ke atas dulu, baru ke kanan. Sama saja. Berarti A aksennya berapa? Dari A terhadap C. Kebalikannya, ini adalah sumbu X, berarti 1, 2, 3, 4, 5. A-nya positif, Y-nya juga positif. 1, 2, 3. Ya, jadi A double ini A aksen yang tadi, ini berarti A double aksennya sama dengan 5,3. Oke, sekarang kita masuk ke materi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini kalian lihat ada garis A, ini garis B, sedangkan ini garis C, ini D, ini E. Posisi garis A, posisi sejajar. Nah, kalau ditulis sejajar itu misalkan A sejajar dengan B, berarti tulisannya seperti ini. Kalau tegak lurus tulisannya A tegak, simbolnya seperti ini.
Kamu perhatikan di sini. Ini ada garis A, ini ada garis B. Ini ada sumbu X. Nah, bagaimana posisi terhadap garis A ini terhadap garis sumbu X? Berarti ini adalah sejajar, nak. Ciri-ciri garis sejajar itu jika diteruskan sepanjang apapun itu tidak akan bertemu. Contoh real dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari itu adalah rel kereta api. A sama B gimana posisinya? Garis A dengan garis B juga sejajar. Sehingga jika A sejajar sumbu X, maka B juga sejajar dengan sumbu X ini. Ya. Dari posisi sejajar itu bagaimana? Ini contoh A terhadap sumbu X sejajar, B terhadap sumbu X sejajar. Nah sekarang garis mana yang sejajar dengan sumbu Y? Berarti yang sejajar dengan sumbu Y yang ini. Mana saja? Garis C, garis D, garis E. Iya kan? Nah, kalau garis C sejajar dengan sumbu Y, DE juga sejajar dengan sumbu Y, bagaimana posisi garis C, D, E terhadap sumbu X? Nah, perpotongannya akan ada di sini. Nah, ini yang garis C perpotongannya dari sini, membentuk sudut 90 derajat. Yang ini ada di sini. Yang ini ada di sini. Sehingga garis C itu tegak lurus dengan sumbu X. C, D, E, garis D, dan garis E juga tegak lurus dengan sumbu X. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Garis C, D, E itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang garis A dan B itu bagaimana posisinya dengan sumbu X? Sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar dengan sumbu X, bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Garis A, B terhadap sumbu Y bagaimana? Ini kan sumbu Y. Ini berpotongan tegak lurus. Jadi garis A berpotongan tegak lurus di mana? Ini di titik 0,1. Titik B di mana perpotongan dengan tegak lurusnya dengan sumbu Y? Di titik 0,-2. Ingat, kalau koordinat yang disebutkan adalah absisnya dulu, X-nya dulu, baru Y-nya. Ya. Nah, sekarang titik C. Titik C, D, E itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Sehingga titik C ini berpotongan tegak lurus dengan sumbu X di mana? 2,0. Min 2,0 titik D-nya. Yang titik E-nya di min 3,0. Paham ya, Nak ya? Nah, sekarang pertanyaannya. Di manakah perpotongan garis D terhadap garis A? Ini D-nya. Ini garis A-nya. Perpotongannya di mana? Di sini. Perpotongan garis D dengan A itu adalah di titik minus 2,1. Nah, gimana perpotongan titik E terhadap garis A juga di mana? Di sini. Di mana? Di min 3,1. Titik C berpotongan dengan garis C berpotongan dengan garis A di mana? Ada di sini, Nak. Di titik berapa? 2,1. Pertanyaan berikutnya. Garis B ini berpotongan dengan garis D di mana? Garis B berpotongan dengan garis D. Di mana? Ada di sini. Koordinatnya berapa? Di min 2, minus 2. Ini. Kalau garis B dengan garis C berpotongannya di mana? Ada di sini. C-nya dulu yang kamu tulis berapa? 2, Y-nya berapa? 2. Sekarang garis B dengan garis E itu berpotongan di mana? Kamu lihat, B tarik, E tarik. Maaf, E ya, di sini. Di mana? Min 3, Y-nya berapa? 2. Paham ya? Sehingga bisa disimpulkan. Garis B dengan garis E berpotongan di mana? Di sini, Nak. Di X-nya min 3, Y-nya min 2. Ini min 2. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Iya kan? Ini sejajar dengan sumbu Y. Ini
berpotongan semua tegak lurus dengan sumbu X. Jika garis itu sejajar dengan sumbu X, ini garis A dan B, itu kan sejajar dengan sumbu X ya, maka dia pasti akan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita, berkah buat kita, dan memberkahi buat yang lain. Semangat terus kalian, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.